Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali bersama saya malam ini di rumah Sarah ya, setelah sekian minggu kita vakum. Halo. Shalom Bu. Shalom. Halo. Shalom Pak. Ya, malam ini kita mau membahas satu sosok yang luar biasa, salah satu sosok ibu yang sangat berperan besar bagi bangsa Israel. Ia adalah hakim keempat bagi bangsa Israel. Ketika masa-masa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, setelah Yosua, Kaleb meninggal, tidak ada pemimpin lagi, maka Hasyem menunjuk beberapa hakim. Salah satunya malam ini kita akan membahas Deborah, hakim perempuan yang Tuhan beri di tengah-tengah bangsa Israel. Oke. Sebelumnya, sebelum Deborah itu ada 3 hakim yang mendahului Deborah yang memimpin bangsa Israel, yaitu Otniel, Ehud, dan Samgar. Hakim pertama, Otniel, itu adalah anak menantu dari Kaleb. Kaleb tuh yang bertempur ya bersama Yosua yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Otniel itu menjaga bangsa Israel dan ia menaklukkan Raja Aram. Dan hakim yang kedua adalah Ehud. Ehud ini dia menaklukkan Raja Moab. Dan hakim ketiga Samgar, ia menaklukkan 600 orang Filistin. Jadi mereka adalah hakim sekaligus panglima, tentara, perwira, ya kan, yang menjaga wilayah bangsa Israel. Karena ya ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, di sekelilingnya memang ada raja-raja yang ada di situ kan, dan mereka itu suka cari gara-gara gitu, suka cari masalah dengan bangsa Israel. Apalagi kalau bangsa Israel itu mulai melenceng, mulai hidupnya tuh menjauh dari Taurat. Nah, disitulah nanti Hasyim akan ingatkan bangsa Israel, akan dibikin susah gitu ya sama Hasyim ya, supaya bangsa Israel itu berteriak kembali, minta tolong, supaya bangsa Israel itu berpaling kembali, mengingat lagi ada Hasyim, ada Tuhan yang merupakan pelindung, yang merupakan penolong mereka. Jadi kalau mereka tidak dalam kesesakan, lupa deh dengan Hasyim, lupa deh dengan Tuhan gitu ya. Kalau mereka itu hidup nyaman, damai, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan ya Hasyim goncangkan, Hasyim cari gara-gara, Hasyim cari perkara di tengah bangsa Israel untuk mengingatkan mereka senantiasa menengadahkan wajahnya itu ke Hasyim ya, untuk mengkoneksikan hatinya itu ke Hasyim. Jadi kalau hari ini kita ada di situasi kondisi yang mengenakan, yang terasa sesak, yang terasa menghimpit, kita harus memperkuat koneksi kita dengan Hasyim. Harus memperbaiki channel kita dengan Hasyim. Jangan sampai ya kenyamanan, rutinitas itu membuat kita ya udahlah, ini hidupku lah gitu kan. Ya udah bangun pagi ya kan, bekerja, beraktivitas, menghasilkan ya kan. Sepertinya segala sesuatu itu berjalan otomatis gitu ya, berjalan dengan sendirinya gitu ya, nyaman gitu kan. Nah, tapi ketika Hasyim naruh kerikil, Hasyim naruh lubang atau anything ya yang membuat kita kesandung, yang membuat kita
eee, terjatuh gitu kan. Nah, itu membangunkan kita. Aduh, tolong Hashem, tolong Tuhan, tolong aku. Keluarkan aku dari sini, dari lubang, keluarkan aku dari himpitan ini ya kan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap kuat, tetap berjuang, tetap semangat dan ingat segala sesuatunya itu Hashem jadikan itu baik buat kita. Segala sesuatunya baik buat kita. Dan percaya kita baik-baik saja gitu kan. Kita kita we are fine, kita ada di tangan yang tepat, kita ada di tangan Hashem yang kuat. Kita hanya butuh menguatkan koneksi kita kepada Dia. Jangan lepaskan Dia. Demikian juga di masa ini, eee, di masa ini bangsa Israel itu di tengah-tengah mereka itu banyak pelanggaran dosa, banyak, penyembahan berhala. Karena mereka sudah, ditinggalkan oleh Musa, ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin awal yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dan mungkin juga orang tua mereka itu juga sudah banyak yang, meninggal gitu ya, karena di zaman Deborah ini sekitar selisihnya 200 tahun dengan pertama kali bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi udah cukup panjang, cukup jauh gitu ya. Jadi bangsa Israel mulai melenceng lagi. Karena saat itu, eee, pengajaran Taurat pengajaran Taurat dan Taurah itu orang-orang yang mengerti Taurat itu ya nggak banyak gitu kan. Hanya beberapa gelintir dan tidak masif seperti sekarang ya kan. Buku Taurat tuh banyak ya kan, di dalam bentuk cetak. Ya masa itu apalagi gitu kan, dalam bentuk, parchment itu yang di atas kulit gitu aja itu sangat jarang gitu kan. Jadi mereka hanya mendengar pengajaran Taurat dari pemimpinnya yang diturunkan ke pemimpin berikutnya lagi. Jadi ya ditambah dengan, hidup berdampingan dengan orang-orang sekitar ya kan, Kanaan, Moab, Aram, jadi ya, adalah mereka berinteraksi yang akhirnya membawa mereka melenceng, yang akhirnya membawa hati mereka melenceng dari, eee, hakikatnya mereka sebagai seorang Yahudi, sebagai bangsa Israel yang harus membawa terang Taurat. Nah, di tengah-tengah kondisi demikian, adalah satu wanita yang bernama Deborah yang dia eee tetap takut akan Tuhan dan dia seorang wanita yang sangat bijaksana. Dia tetap setia pada Yudaisme. Dia tetap setia pada, penyembahan Tuhan yang esa. Dia tetap setia, berpegang pada pengajaran Taurat yang ia terima dari pemimpinnya yang sebelumnya. Dia itu tinggal eee, di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama Lapidot. Nah, suaminya itu orang bijak mengajarkan kita bahwa atas nasihat Deborah, dia itu meminta suaminya yang membuat sumbu minyak buat lampu yang dinyalakan di tabernakel di Shilo. Jadi kan waktu itu belum ada Bet Hamidas, adanya tabernakel di Shilo. Jadi suami itu yang tukang bikin sumbu. Dia bikin sumbu yang besar, jadi bisa menghidupkan obor yang besar. Dan itu menjadi pelita yang senantiasa menyala di tabernakel. Nah, ini bisa dikatakan karena seorang wanita yang bijak inilah jadi terang Taurat itu ada. Setidaknya di tengah-tengah kegelapan bangsa itu masih ada yang, eee, menyalakan terang Taurat secara, fisik ya kan, maupun secara spiritual. Bagaimana dia menyalakan terang Taurat itu secara spiritual ya nanti kita belajar lebih lanjut.
Oke, ya ini adalah Deborah, dia hidup 200 tahun setelah masa kepemimpinan Joshua berakhir. Dan dia adalah satu-satunya hakim perempuan yang muncul sepanjang sejarah bangsa Israel. Karena setelah itu sudah tidak ada lagi seorang wanita, seorang perempuan yang muncul sebagai pemimpin. Ya. Jadi hakim yang dijelaskan eh, yang terkait dengan Deborah, dengan Othniel, Ehud ini mereka adalah representasi seperti presiden ya, presiden pemimpin suatu bangsa gitu. Karena belum ada raja kan. Masa hakim-hakim itu belum ada raja. Setelah masa hakim-hakim berakhir barulah ada Raja Saul. Jadi mereka bisa dikatakan yang memimpin satu negara, satu bangsa. Jadi bukan hakim yang menentukan perkara ya, yang memutuskan perkara salah atau benar, bukan hakim yang seperti itu. Tapi mereka adalah yang membuat kebijaksanaan, membuat peraturan-peraturan, membuat ketetapan-ketetapan bagi bangsa Israel. Nah, inilah Deborah ini salah satu ibu yang begitu kuat sosoknya itu yang Hasyim pilih dan yang Hasyim angkat menjadi hakim itu. Karena di waktu masa itu setelah Joshua semua berakhir itu dari hakim yang pertama itu bukan dari hakim yang pertama ya, waktu masuk aja sudah ada bangsa yang cari gara-gara gitu kan. Lalu hakim pertama, hakim kedua, hakim ketiga. Jadi itu nggak berhenti sampai terakhir hakim yang sebelum Deborah itu dia harus membasmi 600 orang Filistin. Siapa namanya ya? Saya lupa di sini. Samgar. Nah, hakim Samgar itu dia harus membasmi 600 orang Filistin karena yang selalu mencari masalah. Jadi bisa bayangkan waktu itu belum ada kerajaan Yehuda, belum ada kerajaan Israel ya kan. Jadi setiap suku itu menempati satu wilayah tersendiri. Ada wilayah-wilayah kecil lagi kan, ada 12 suku. Dan di dalam suku itu ada pemimpin kecilnya lagi. Nah, di sebelahnya kalau tetangganya itu di luar dari bangsa Israel, ya udah deh kelar gitu. Jadi eh, jadi bahan bullying bagi bangsa lain gitu loh. Ya seperti yang terjadi sampai hari ini gitu kan, nyari gara-gara aja. Udah dikasih pagar, udah dikasih pembatas gitu kan, pembatas wilayah, tetap aja gitu kan. Penusukan lah, apalah, pokoknya ntar ributin apalah. Kalau masa itu mungkin ributin padang padang hijau ya kan, yang buat makanan domba atau ributin sumur ya, air minum yang buat ternaknya, buat kehidupan mereka. Jadi itu nggak berhenti, nggak selesai. Jadi mereka hidup di bawah tekanan dan intimidasi. Jadi di masa-masa itulah bangsa Israel tuh berteriak meminta pertolongan dari Hasyim untuk melepaskan mereka dari semua himpitan masalah, dari semua tekanan, dari dari semua kekacauan gitu ya kan. Gimana ya kalau kita hidup itu nggak damai, nggak tenang, nggak aman ya kan. Setiap hari ada aja yang nyari gara-gara ya kan, yang nanti anaknya diculik lah ya kan, itu terjadi dari zaman dulu yang lagi di padang gurun mengembalakan domba gitu kan, sampai hari ini aja masih terjadi kan. Seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu anak 14 tahun ya kan diculik dan dibunuh kan di tanah Israel karena dia mengembalakan dombanya. Dan itu salahnya orang apa sih gitu kan, bukan di wilayah kamu, bukan ngambil domba kamu gitu kan, tapi nyari gara-gara. Kalau kayak penusukan-penusukan ya sampai hari ini di dalam Israelnya, di Yerusalemnya,
masih terjadi yang di jalan-jalan. Kalau ada yang lihat kemarin, mobil menabrakkan beberapa orang kan yang lagi jalan waktu mau Passover Pesta ya kan, itu yang nyetir itu anak kecil, remaja 17 tahun dua-duanya ya kan, habis ditabrak dia keluar dari mobil mau menembak lagi kan, tapi tembakannya macet. Nah, itulah yang terjadi dari sejak awal bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sampai hari ini. Udah berapa ribu tahun gitu ya. Itu nggak capek gitu ya. Kita yang hidup aja capek gitu ya. Aduh please deh damai, damai please deh shalom gitu ya. Tapi yang posisi yang sananya itu sama sekali nggak mau nyari gara-gara. Jadi itu yang membuat bangsa Israel tuh senantiasa berteriak minta tolong pada Hashem. Karena bangsa Israel kita tahu sangat-sangat menjunjung tinggi kehidupan, ya kan? Sedangkan tetangganya itu terbalik, ya kan? Demennya, senangnya itu nusuk, ya kan? Membunuh, pokoknya merampas, merusak. Jadi gimana bisa hidup bareng gitu loh. Kalau nilai hidupnya aja sangat-sangat bertolak belakang. Nah, jadi ada di tengah memang ada salahnya dari bangsa Israel juga ya kan karena di sini dikatakan mereka melenceng ya kan hidup mereka tuh sudah mulai keluar dari koridor Taurat. Jadi mereka harus dibangunkan, harus disadarkan kembali. Ayo ayo balik lagi ke Taurat. Nah, Deborah ini adalah sosok yang paling tepat untuk masa itu. Untuk membimbing bangsa Israel keluar dari habitnya, keluar dari kebiasaan buruknya, yaitu yang suka apa ya, nego lah, suka bisa berasimilasi, ya kan, bisa nilai-nilainya, hukumnya itu mulai kendor gitu kan, mulai apa ya, lembek, mulai itu dikatakan apa, cincai gitu ya, apa, eh, mulai menerima menerima ininya nilai hidup dari tetangga-tetangganya, bangsa yang di sekitarnya. Nah, itu bahaya sekali. Karena ya mereka itu adalah bangsa yang terpisah. Nggak bisa kalau ada satu hal mereka mulai terima, mereka satu hal mulai adaptasi ya, mengadaptasi gitu. Ya nggak apa-apa ya kita begini ya. Nah, bahaya. Nanti lama-lama menjauh. Misalnya dalam memelihara kambing domba, ya. Yang gampang itu kan nggak perlu di padang belantara, misalnya di kandang gitu kan, dikurung. Nah, kalau di bangsa Israel itu kan ada ketentuan, nggak boleh demikian. Bagaimana cara mengembala itu harus dilusen, harus dibebaskan gitu kan. Nah, kalau mereka mulai menerima salah satu gaya hidup, gaya beternak, gaya hidup, gaya apapun, nanti berikutnya besoknya pasti ada ketentuan lain yang mereka akan adaptasi lagi gitu loh. Nah, itulah yang membawa mereka semakin jauh. Jadi di bawah tekanan ancaman bangsa-bangsa lain dan mereka juga sepertinya bebal ya kan, mereka meninggalkan koridor Taurat, maka mereka membutuhkan satu sosok ibu yang bisa membimbing mereka, yang telaten, mengingatkan mereka, yang apa ya, dengan kasih, dengan disiplin gitu kan, untuk mengembalikan mereka ke koridornya. Karena seorang ibu itu kan beda ya dengan seorang ayah atau laki-laki yang kalau nggak begini akibatnya nih misalnya kan ada ancaman gitu kan. Nah, bangsa Israel di kala itu
mereka tidak butuh seorang pemimpin yang demikian, yang, memimpin dengan, tangan besi, dengan ancaman gitu kan, dengan hukuman gitu. Tapi justru mereka membutuhkan seorang pemimpin yang, memiliki kasih, hati yang lembut, ibu yang menumbuhkan. Jadi bukan dengan paksaan, tapi ibu yang bisa menumbuhkan keinginan bagi anak-anaknya itu untuk mengenal Taurat lagi, untuk kembali kepada Taurat lagi. Jadi bukan dengan paksaan dan bukan dengan ancaman. Jadi Deborah ini, dia ibu yang sangat bijaksana, dia yang perlahan-lahan mengembalikan, eee, anak-anak Israel untuk mau tahu, apa sih Taurat, apa sih yang Taurat katakan gitu. Jadi ya, setelah dia, ya udah tidak ada lagi, ibu-ibu yang lain setelah dia. Jadi bukan karena, emansipasi wanita ya, maka Hasyim ujug-ujug gitu memilih Deborah gitu ya, sebagai seorang wanita itu memimpin bangsa Israel, bukan. Tapi karena memang bangsa Israel pada saat itu, pada kondisi itu membutuhkan momongan seorang ibu, momongan seorang wanita. Oke, Deborah sendiri itu memiliki nama Deborah itu memiliki arti lebah, lebah ya. Tawon, lebah itu. Jadi para orang bijak mengatakan ada beberapa pengertian. Lebah itu seperti halnya kawanan lebah ya kan, mereka itu hidup tuh berkelompok, ya kan, bisa bisa kelompok besar, sangat besar, bisa ratusan, ribuan. Dan lebah itu sangat taat, kawanannya ya, itu sangat taat dengan pemimpinnya. Jadi kemanapun pemimpinnya pergi, pasti diikutin. Kawanannya itu bisa, wah, besar sekali, makanya kalau kayak di hutan gitu kan, kalau ketowel aja rumah lebahnya itu nggak habis-habis ya keluarnya. Nah, jadi Deborah itu namanya itu memiliki arti yang demikian. Dia seorang pemimpin dari kawanan, yaitu dari bangsa Israel, dari anak-anak Israel. Dan anak-anak Israel ini, yang mengikuti kemanapun ia pergi, mengikuti pimpinannya. Pengertian Deborah yang lainnya, seperti halnya sengatan lebah yang sakit, ya kan, kalau yang pernah disengat oleh lebah, panas, kayak kena api ya kan, terus bengkak gitu kan. Tapi sengatannya itu, dari sengatannya juga itulah yang menghasilkan, kemanisan. Jadi demikian juga orang-orang yang mengikuti Taurat. Iya apa iya enggak, Bapak Ibu? Kita yang berpindah hijrah mengikuti Taurat ya, mungkin beberapa sudah merasakan ya kan, eee, dari sengatan itu karena kita, keluar dari komunitas kita yang lama ya kan, ya mungkin macam-macam ya kan. Kami sekeluarga, saya dan suami juga mengalami hal yang sama gitu kan. Dari dikucilkan, dicap ini itu ya kan, sesat apa, anti anti apa ya kan. Nah, ya tapi semakin kita mempelajari Taurat, semakin kita menemukan kemanisan ya kan, semakin kita, terbuka gitu kan. Wah, ternyata ini pengertiannya ini ya, bukan seperti pengertian yang dulu, bukan seperti pengertian yang di, kepercayaan kita yang lama gitu kan. Jadi ya itu, eee, antara apa, sengatan sakit, tapi kita juga, eee, menerima kemanisan dari Taurat dan kita yang sudah mengikuti Taurat, sudah sudah diwajibkan untuk menghasilkan kemanisan buat orang lain, ya kan, menghasilkan, eee, hal-hal baik buat orang lain di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita. Nah, pengertian ketiga dari Deborah itu adalah seperti halnya lebah mengumpulkan nektar, ya kan, mengumpulkan madu, dikumpulkan dalam rumahnya itu yang bentuk segi lima, ya kan.
dia bikin lilinnya, terus kalau dia dapat nektar dari pohon, dari bunga, dari intisari bunga ya kan, disedot disedot terus ditaruh di dalam rumahnya. Itu perlu kerja keras berapa hari ya, berapa minggu, berapa bulan gitu ya untuk dapetin satu rumah, lebah itu yang madu, satu papan gitu ya. Nah, dan butuh berapa banyak lebah gitu ya, koloni, butuh berapa banyak koloni, supaya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Karena kemanisan itu, madu itu tidak dinikmati oleh mereka, ya kan? Tapi justru dinikmati oleh orang lain, oleh kita, ya kan? Oleh manusia, dan membawa dampak baik, membawa kesehatan buat kita. Nah, demikian juga kita melakukan mitzvah. Oh ya, ini kurang ya tulisannya. Yang melakukan mitzvah mitzvah yang mengumpulkan, kebaikan, sedekah gitu kan. Itu yang nikmati juga bukan kita gitu kan, tapi ada satu sosok pribadi yang terlebih lagi menikmati dari, mitzvah yang sudah kita kumpulkan, yaitu Hashem. Dia disenangkan dan dia, eee, di dia apa ya, ketika dia mengevaluasi ya kan, hidup kita itu manis, hidup kita itu baik. Nah, itulah hidup kita saat ini, ya kan. Deborah ini adalah, salah satu contoh, eee, yang memimpin bangsa Israel melakukan beberapa hal yang tadinya mereka tinggalkan, yang tadinya mereka lupakan. Jadi kita patut bersyukur kalau kita mengenal sosok Deborah ini juga malam ini. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, sorry. Eee, Mari kita lanjutkan. Deborah ini dia biasa duduk di bawah pohon kurma dan dia berbicara, dia mengajar tentang Taurat dan berbondong-bondong orang itu akan datang mendengarkan kata bijak dan kata penyemangat. Jadi dari mana gitu kan. Eee, dia akan, eee, mengangkat mereka dari keputusasaan. Dia akan mengangkat mereka dari depresinya. Jadi, dari kehidupan mereka yang tertekan gitu kan, dia memberi motivasi, dia memberikan kata-kata penguatan buat mereka. Jadi orang-orang senang gitu kan, yang udah no hope, yang udah nggak punya, eee, pengharapan, yang sudah lemah, yang sudah, "Aduh, mana sih pertolongan Tuhan, mana sih kelepasan, kelegaan yang dijanjikan?" Gitu kan. Yang sepertinya kok ini nggak berakhir-akhir gitu, nggak selesai gitu ya, kapan ini, keadaan berbalik itu kapan gitu kan. Nah, mereka akan mencari Deborah yang lagi duduk di bawah pohon korma dan mereka akan setia mendengarkan dia di sana. Dan mereka akan, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Makanya ia disebut, makanya Hashem angkat dia, sebagai ibu, sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, karena mereka butuh sosok yang demikian. Kalau seorang ayah, bapak kan kadang bukan nggak sabar ya, tapi cara, pendekatannya beda gitu kan. Cara pendekatannya ya pakai satu 2 3 kaku gitu kan. Kalau Deborah itu yang seorang ibu itu beda. Jadi ya sejak, ada dia, ya bangsa Israel itu kembali lagi ada pengharapan, kembali lagi dikuatkan bahwa suatu saat mereka akan keluar dari himpitan, mereka akan keluar dari tekanan ini. Nah, kenapa dikatakan dan kenapa dia memilih pohon kurma? Kenapa bukan, pohon apa ya, yang rimbun gitu ya, pohon mangga atau apa gitu kan, yang berbuah atau pohon apa gitu yang besar gitu kan. Ini orang bijak juga menjelaskan bahwa ini adalah metafor, menggambarkan saat itu bangsa Israel itu nggak punya banyak
cabang, nggak punya banyak orang-orang yang mengerti Taurat, nggak punya banyak pemimpin yang bisa mengajarkan Taurat. Cuman ada satu aja. Makanya kalau pohon korma itu kan seperti pohon palem ya, seperti pohon kelapa itu yang cuma satu batang aja ya. Dan di atasnya ada daun, buahnya di atas gitu. Demikian juga di masa-masa itu. Cuman ada satu orang di sana yang mengerti tentang Taurat. Jadi Deborah itu yang tugasnya dia tuh mengajarkan mereka Taurat, dan seorang ibu itu akan melahirkan generasi berikutnya yang mengerti Taurat. Yang sudah mengerti Taurat akan mengajarkan ke generasi bawahnya untuk belajar Taurat juga ya. Kita pernah belajar mengenai ini ya, eee, anakmu pohonmu ya kalau nggak salah ya di topik itu, atau di topik yang soal perempuan lah itu yang soal ibu, saya lupa judul itunya, judul videonya. Tapi ya di sana kita sudah pernah bahas ya, seorang ibu itu melahirkan suatu generasi dan menguatkan generasi ke bawah, dan generasi itu dipersiapkan untuk melahirkan generasi lagi, ya kan? Nah, jadi diharapkan setelah generasi Deborah ini, bangsa Israel itu bukan diumpamakan seperti pohon korma yang cuma satu batang, yang cuma satu orang yang mengerti Taurat, tapi akan menjadi pohon yang besar, yang memiliki ranting, dahan-dahan, cabang yang banyak, dan yang sangat rimbun gitu, yang menaungi satu bangsa gitu loh, menaungi satu bangsa dengan hikmat marifat Taurat. Dan kalau kita ketahui itu adalah pohon kehidupan gitu kan. Kalau kita tahu Etz Chaim ya kan, pohon kehidupan. Nah, itulah bangsa Israel itu bisa diumpamakan seperti itu. Dia bertumbuh besar, memiliki cabang yang besar, dan dia akan menjadi suatu pohon pohon kehidupan. Pohon kehidupan bagi yang lain, bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Jadi kemana aja kita kita bisa bertanya dengan siapa aja gitu. Siapa aja yang bangsa Yahudi, nah harusnya mengenal kebenaran Taurat gitu. Bukan hanya satu orang, bukan hanya Solo. Ya kalau saat ini memang belum semua juga ya kan, belum semua 100% bangsa Yahudi yang mengenal Taurat. Masih eh, ada yang malah melenceng gitu kan. Tapi kalau dikatakan banyak, banyak, banyak sekali, jutaan juga ya kan saat ini eh, bangsa Yahudi yang kita bisa tanyakan tentang kebenaran Taurat. Jadi ini adalah masa-masa di mana seorang ibu itu melahirkan generasi yang kuat. Inilah Deborah. Oke, kita lanjut. Nah, di masa Deborah itu ada Raja Yabin dari Hazor. Dia orang Kanaan. Ini dia adalah raja yang kejam. Nah, masa Deborah ini yang cari gara-gara ini ya ini orang Kanaan ini, Raja Yabin ini. Ada aja masalah yang ia timbulkan. Dia raja ini memiliki seorang jenderal yang sama kejamnya dan brutalnya. Dia bernama Sisera, ya kan? Kalau kita pernah dengar ceritanya, Sisera itu terkenal sangat kejam. Selama 20 tahun dia itu selalu mencari segala cara untuk membuat sengsara kehidupan tetangganya, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi sampai nggak tahan ya kan, yang hidup persis di sebelah dia itu sampai nggak tahan. Karena ada aja kesalahan bangsa Yahudi. Dan dia semena-mena gitu kan. Boro-boro mengikuti hukum yang umumnya gitu misalnya. Boro-boro. Dia mempunyai hukumnya yang sendiri. Jadi ini yang membuat duri dalam daging bagi bangsa Israel. Nah, jadi Tuhan
meminta pada Deborah untuk membebaskan bangsa Israel itu dari penindasan Raja Jabin dan Jenderal Sisera ini. Lalu Deborah karena dia kan seorang wanita, bagaimana gitu kan bisa melawan raja dan jenderal Kanaan. Jadi dia meminta Barak bin Abinoam untuk memimpin pasukan, untuk memimpin tentara yang dari suku Naftali dan Zebulon, untuk memimpin mereka melawan Raja Jabin dan Sisera. Para orang bijak katakan bahwa Barak ini adalah Lapidot, yaitu merupakan ya suami Deborah itu yang membuat sumbu pelita itu ya. Dikatakan bahwa Barak itu artinya petir, lightning, dan dia seorang yang tadinya acuh dengan Taurat juga, makanya kenapa Hasyim tidak memilih dia gitu kan? Kenapa Hasyim tidak mengangkat Lapidot sebagai hakim, tapi istrinya gitu kan? Karena istrinya lebih bijak dan istrinya lebih mengerti Taurat, jadi maka Deborah lah yang diangkat untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi sebagai seorang istri, Deborah juga itu suaminya ya, membentuk, mengajak, apa ya, mempengaruhi suaminya gitu kan untuk kembali ke Taurat gitu kan, untuk kembali percaya pada pembebasan dari Hasyim gitu yang tadinya acuh cuek gitu kan karena saking setiap hari biasa melihat kekerasan, orang hidup tanpa hukum gitu kan. Nah, makanya si Lapidot, Barak itu juga mau disuruh bikinin lentera, bikinin pelita buat di tabernakel gitu kan. Dan hidup dia itu akhirnya juga bersinar terang bagi yang lain. Nah, ditambah lagi Barak itu dia yang bisa berperang dan dia menerima rencana, dia menerima permintaan Deborah untuk maju memerangi Raja Jabin dan Jenderal Sisera. Tapi dengan satu syarat, kata Barak, kamu harus ikut dengan saya ke medan perang. Jadi Deborahnya dibawa. Jadi kalau kita ingat dulu kalau ada raja-raja yang berperang, bawa nabinya. Nah, Barak ini tahu bahwa Deborah adalah orang yang dipilih Tuhan, dia adalah nabiah. Jadi dan dia adalah yang penyemangat, mengobarkan semangat motivator ya kan bagi banyak orang. Jadi ketika maju berperang, Deborah inilah yang bisa membangkitkan semangat para tentara, para pejuang dari bangsa Israel. Dan Deborah mengiyakan. Jadi Barak dan Deborah maju berperang melawan Raja Jabin, orang Kanaan. Nah, di saat itu, di masa itu, Kanaan itu jauh lebih advance, jauh lebih maju dari bangsa Israel dalam ininya apa militernya gitu ya. Peralatan perang itu jauh lebih canggih. Jadi kalau kita bisa katakan mereka itu punya kereta besi, ya kan, kavaleri, mereka itu punya strategi perang gitu kan lebih matang dari bangsa Israel karena ya tukang onar gitu kan, jadi akalnya banyak gitu kan. Eh, Begini begitu ya kan, namanya juga itu kan apa ya preman gitu ya, ada aja idenya gitu kan untuk bikin kacau, ada aja idenya untuk berperang gitu. Jadi bangsa Israel tuh sebenarnya dengan 10.000 pasukan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan Sisera ini, nggak ada apa-apanya. Nah, di hari pertempuran itu
bangsa Kanaan, ya mereka maju dengan sangat pede, dengan sangat percaya diri, ya kan. Mereka maju dengan tank tank besinya, ya kan, tank anti peluru misalnya kalau yang kita gambarkan untuk saat ini, itu mereka punya banyak sekali tank anti peluru dan mereka punya prajurit-prajurit yang banyak dengan perlengkapan yang jauh lebih maju dan lebih canggih dari perlengkapan yang ada yang ada di bangsa Israel. Nah, tapi Hasem membuat pembalikan keadaan. Dikatakan di tanah mana mereka berdiri itu terjadi yang namanya pergerakan, likuifaksi, ya kan, yang hujan, madi, berlumpur, lengket sampai membuat mereka itu tidak bisa bergerak dan ditambah tanahnya itu bergeser. Jadi melihat hal itu, ya kan, belum apa-apa, baru berhadap-hadapan aja Hasyim udah bikin perkara, ya kan, buat mereka kan. Hasyim udah bikin bencana buat mereka yang merencanakan hal jahat yang ingin menghancurkan, meremukkan bangsa Israel. Itu tidak ada yang mustahil gitu ya. Jadi Hasyim buat ya mujizat, kita bisa katakan mujizat yang terjadi dari alam, yang terjadi oleh kekuatan alam. Jadi kan Hasyim tuh walaupun membuat mujizat tuh tidak pernah seperti yang jeng 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 gitu kan, yang kayak sulap gitu, enggak. Tapi ya mujizat yang memang related, yang memang dihasilkan oleh alam. Oke, jadi yang tadi yang mereka pede, yang tadi yang mereka pongah gitu kan, akhirnya kocar-kacir, ya kan, prajurit bangsa Kanaan itu pergi meninggalkan tanknya. Dan ada beberapa korban, ya kan, banyak korban yang memang habis tertelan oleh tanah yang bergerak itu. Jadi si Sera melihat keadaan itu, jenderalnya juga kabur, ya kan, menyelamatkan diri, dia lari menyelamatkan diri. Ditinggal juga prajuritnya. Jadi masing-masing menyelamatkan dirinya. Nah, si Sera itu lari ke arah Heber, ke rumah Heber, ke tenda Heber. Heber itu adalah orang Keni. Ia merupakan keturunan Yitro. Yitro masih ingat ayah mertua Musa. Jadi di situ ada ya bukan bangsa Israel tapi bukan bangsa Yahudi tapi dia merupakan keturunan dari Yitro, ayah mertua Musa. Dan dia mempunyai istri seorang Yahudi bangsa Israel. Nah, Heber ini mempunyai hubungan baik dengan Raja Jabin, Raja Kanaan. Jadi si Sera tahu, oh ini nih temennya rajaku nih, Pak Pak Heber gitu kan. Jadi dia mampir ke sana, dia minta pertolongan, ya kan, mampir ke kemahnya dan minta pertolongan di rumah Heber. Nah, Yael istri Heber inilah menawarkan, ayo sini sini sembunyi sini gitu kan, ayo sini selamatkan dirimu di sini. Heber yang kecapean, kelelahan gitu kan dari pertempuran, sorry, Sisera yang capek, kelelahan dari pertempuran, ya udah nggak ada pilihan. Nah, ini kan temennya raja gitu kan, Heber itu kan temennya raja, jadi ya dia terima aja ininya apa ajakan, terima aja tawaran dari keluarga ini, kasih makan, kasih minum gitu kan, setelah kenyang ngantuk dah tidur, ya kan. Jadi si Sera tertidur pulas sedangkan dia masih dikejar-kejar oleh Barak, oleh bangsa Israel, masih 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 dicari. Nah, Yael seorang wanita yang berani, dia memutuskan untuk melumpuhkan Sisera. Dan dia mendekati jenderal itu dengan membawa paku yang panjang. Seperti apa ya yang buat nancepin kemah itu ya.
yang besar itu, dan itu ditancapkan di kepala Sisera, di pelipisnya Sisera. Dan matilah si jenderal yang kejam itu di rumah Heber, di tangan seorang wanita yang gagah berani yang bernama Yael. Jadi sementara Barak di luar masih bingung mencari kemana nih, kan jejaknya kelihatan gitu kan, jejak kudanya apa kan. Tibalah dia juga di rumah Heber, ya kan. Yael yang juga orang Israel kenal Barak, ya sini sini orang yang kamu cari ada di sini, ada dalam tenda, ya kan. Dibawalah ke dalam dan diperlihatkanlah jenderal yang kejam, jenderal yang jahat itu sudah mati tak bernyawa. Jadi demikianlah kemenangan bagi bangsa Israel. Segala sesuatunya Hashem buat, Hashem atur, sampai bangsa yang kecil itu ya, yang bangsa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa secara militer, itu bisa memenangkan pertempuran, ya kan? Dan setelah kemenangan itu, ya setelah kemenangan bangsa Israel, bangsa Kanaan nggak berani ngapa-ngapain, ya kan? Takut dan gentar gitu kan, nggak berani macam-macam lagi dengan bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi bisa hidup damai sementara, ya kan. Sampai ada satu masa di mana kalau bangsa Israel melenceng lagi, ya nanti akan ada gara-gara lagi gitu yang Hashem berikan gitu kan. Nah, jadi setelah pertempuran itu, Deborah kembali ke kediamannya di Efraim, lalu dia membuat puisi terindah tentang pertempuran yang dimenangkan oleh bangsa Yahudi. Dan lagu itulah yang masih dinyanyikan sampai hari ini. Jadi lagu yang terfavorit kedua setelah lagu Musa. Jadi setelah kematian Jenderal Sisera, bangsa Israel hidup 20 tahun dengan damai di bawah bimbingan Deborah dan Barak yang bijaksana. Dan sampai hari ini bangsa Israel sangat menaruh rasa hormat dan kagum akan kehebatan Deborah, akan bijaksananya seorang Deborah. Jadi dia masuk dalam salah satu 7 nabiah yang sangat-sangat dihormati oleh bangsa Israel. Jadi peran Deborah, ya kan, sangat sangat krusial di bawah masa-masa kegelapan. Dia tetap berdiri di dalam terang Taurat. Dia tetap memegang kebenaran Taurat. Di masa-masa banyak orang goyah, banyak orang berpaling menjauh, tapi dia tetap di situ, dia tetap berdiri, tetap kuat, dan malah dia yang menjadi inspirasi bagi orang-orang yang lain, menjadi motivasi bagi orang-orang yang lain yang sudah putus harapan. Jadi kita sebagai ibu, ya kan, saat ini yang sebagai ibu, saya mau ingatkan kembali betapa pentingnya peran kita untuk membimbing, untuk membina anak-anak kita. Bukan hanya untuk anak-anak kita yang saat ini, tapi kita membimbing, membina generasi-generasi ke bawah, ya kan, generasi kedua, generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi fondasi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu harus sangat kuat, harus sangat kuat. Motivasi yang kita berikan kepada anak kita itu harus menguatkan mereka untuk memilih jalan kebenaran dan hidup, yaitu Taurat sendiri. Jadi jangan bosan, jangan lengah, jangan lemah, putus asa untuk terus mengajarkan anak-anak kita tentang kebenaran Taurat. Nanti kita akan melihat generasi-generasi berikutnya di bawah kita itu berbuah manis
akan kita lihat mereka yang membawa kehidupan bagi banyak orang. Oke, demikian pengajaran saya malam ini mengenai Deborah. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita kembali. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Halo? Jelas, More. Sudah jelas ya, Bu, ya? Murah. Baik. Yang lain bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Murah. Jelas, Jelas, Mora. Oke. Kalau jelas, ya kita mungkin bisa. Oh, saya cek di chat dulu. Kalau boleh tahu lagunya Morah. Oh iya, nanti saya share ya, Pak ya. Lagu yang tentang kemenangan ini ya. Deborah. Ada puisinya, cuman saya nggak cantumkan di sini. Nanti saya share, Pak Yun. Oke, kalau jelas semuanya, saya bisa selesaikan pembahasan kita malam ini sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan yang menyusul, bisa minggu depan atau dalam grup. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan saya. Mudah-mudahan malam ini menjadi tonggak baru bagi kita semua ya. Memulai lagi dengan kuat berjalan dalam Taurat. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di Rumah Sarah berikutnya. Terima kasih. Yang berkati. Okay, I end first.